Baik, untuk pemaparan selanjutnya di sesi kedua ini akan disampaikan oleh Pak Tantowi Johari. Ini berkaitan dengan jurnalis dan petani. Kepada Bapak Tantowi Johari, dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya sebut ibunya 2 kali karena lebih banyak nih ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sambil berdiri sedikit boleh. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi materi untuk workshop kali ini, saya perkenalkan dulu atau nggak kenal, karena katanya nggak kenal maka juga nggak tahu siapa gitu kan, bukan saya. Nama saya Tantowi Johari, saya jurnalis dari Jurnal Papua ID. Hobi saya ada di Sorong, Teluk Bintuni, dan juga sesekali saya ke Manokwari, Bapak. Untuk di profesi jurnalis, saya sudah mengawali profesi ini di tahun 97 ketika saya ada di Kalimantan. Saat itu saya memulai sama seperti tadi disampaikan Bang Alek bagaimana proses awalnya. Tadi Pak Alek menyampaikan bahwa mengawali profesi jurnalisnya itu dari jualan koran, antar koran segala macam, sama saya juga seperti itu. Jadi saya kalau sore, kebetulan kalau di Kalimantan itu kan waktu itu belum seperti sekarang ngetren jurnalis wartawan online, berita online gitu kan, masih sangat tergantung pada media cetak. Dan kalau di Kalimantan dulu itu tahun 97 harian Kompas, harian Jawa Pos, terus satu lagi Media Indonesia itu baru nyampe sana sore. Jadi waktu sore itu saya manfaatkan untuk antar koran itu. Dan kalau pagi saya juga sebelum saya berangkat kerja itu saya antar koran yang lokal, Kaltim Pos. Nah dari situ saya kemudian coba baca-baca, kok menarik gitu kan. Nah, kemudian sesekali saya diajak sama teman wartawan yang di sana untuk turun liputan, bantu gitu. Dan dari situ saya mulai tertarik dengan dunia ini, dengan dunia jurnalis. Selain di dari Kalimantan Timur, saya kemudian pindah tahun 2000, saya pindah ke Surabaya. Di situ saya bergabung dengan harian Surya. Sebelum di Surabaya saya ada di Kediri. Saya bergabung menjadi kontributornya dari radio Harapan Jakarta dan juga majalah Pantau, itu majalahnya teman-teman dari Jakarta, dari ISAI. Saya menjadi kontributor di daerah. Kemudian tahun 2003 saya pindah ke Surabaya, bergabung dengan harian Surya. Di situ media dari kelompok Kompas Gramedia, sebelum akhirnya sekarang media itu bergabung menjadi kelompok besar dari tribunnews.com. Mungkin sekilas itu yang perjalanan awal profesi jurnalis yang saya jalani gitu kan. Dan di sini saya ingin untuk sharing pengalaman saja, untuk berbagi pengetahuan dari sedikit yang saya tahu, mau saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang saya share nanti bisa sedikit memberikan gambaran, mencerahkan, menambah pengetahuan gitu kan, sehingga kita sama-sama belajar. Saya juga sampai saat ini saya merasa masih butuh belajar. Saya belum sesuatu yang perfect, yang paling bisa, enggak. Saya masih harus terus belajar. Next. Nah ini, makanya tadi saya sampaikan, profesi wartawan itu adalah sebuah pilihan gitu kan. Artinya tadi Pak Direktur menyampaikan rasa kecewanya gitu kan, karena teman-teman mahasiswanya ternyata
tidak banyak berminat mengikuti kegiatan ini karena tidak tertarik dengan dunia jurnalistik. Ya memang tidak semua orang akan tertarik dengan dunia wartawan. Gitu. Ini hanya sebuah pilihan yang dipadukan dengan sebuah hobi, sebuah ideologi, sebuah idealisme, gitu kan. Nah, itu dipadukan di dalam satu profesi yang namanya profesi wartawan atau jurnalis. Karena tugas-tugas dari itu, wartawan itu yang bisa disebut wartawan. Tadi Bang Alex sampaikan bahwa ketika orang sudah bisa menulis 5W1H di media sosial, bukan otomatis kemudian dia auto wartawan. Gitu kan. Karena ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis atau wartawan. Jadi di sini disebut bahwa paling tidak minimal 6 bulan secara berturut-turut melaksanakan kegiatan jurnalistik dan bergabung dalam perusahaan pers. Nah, terus kemudian juga untuk seorang wartawan bukan hanya sekedar yang punya kartu pers, karena kartu pers sekarang dengan mudahnya hanya dalam hitungan menit pun orang bisa mendapatkan kartu pers. Tapi bukan itu, seorang wartawan bukan hanya bermodalkan kartu pers, bermodalkan ID card sehingga dia bisa pergi kemana saja dengan mengaku wartawan. Tidak, bukan seperti itu. Terus juga karena ini yang harus dilakukan oleh seorang wartawan atau jurnalistik adalah dia melakukan 6M. Jadi di situ wartawan itu harus melakukan mencari, jadi mencari, kemudian mendapatkan, terus mengolah, menyiarkan, menyimpan, itu di antara 6M yang harus dilakukan oleh seorang wartawan. Dan untuk seorang wartawan itu ada standar kompetensi yang membedakan mana dia wartawan yang profesional, mana yang hanya sekedar menulis di medsos gitu. Jadi sudah sejak tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu muncul, tahun 2000 itu ada ketentuan untuk uji kompetensi wartawan, UKW, uji kompetensi wartawan. Di situ ada klasifikasinya, ada wartawan muda, wartawan media, dan wartawan utama. Nah, di situ juga jenjangnya itu untuk membedakan bagaimana wartawan yang dia sudah berkompeten untuk duduk di jabatan tertentu atau dia menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi. Itu dibedakan dari kompetensinya sebagai wartawan muda, media, dan utama. Bagi saya, untuk menjadi seorang wartawan itu sesuatu profesi yang membanggakan. Right. Ya, mungkin orang di luar bisa sering menilai enak ya jadi wartawan, bisa kemana-mana gitu, ketemu sama siapa saja bisa, atau dia melakukan tour ke tempat-tempat yang kita tidak bisa tahu gitu. Istilahnya orang yang tidak punya profesi seperti ini tidak bisa tahu. Ya memang faktanya seperti itu. Tapi itu bukanlah tujuan gitu. Itu hanyalah dampak ikutan dari seorang wartawan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengamati, membaca berita gitu kan, di situ mungkin sering menemukan kutipan kalimat, misalkan seperti disampaikan Domingus Mandacan, Gubernur. Kenapa wartawan tidak menulisnya Pak Domingus Mandacan sebagai Gubernur? Nah, itu karena profesi wartawan ketika dia dalam tugas jurnalistiknya itu, dia sebenarnya setara dengan narasumber, itu setara. Jadi tidak ada pembeda. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ketika itu hanya ditulis Gubernur Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat. Itu selain menunjukkan kesetaraannya profesi ini dengan narasumber, itu juga ketika berita itu dibaca oleh atasannya dari Pak Gubernur. Gitu kan. Jadi kalau misalkan berita itu dibaca misalkan oleh menteri atau apa, jadinya dia memanggil bawahannya itu kan jadinya Pak gitu kan. Padahal dalam struktur hierarkinya kan tidak seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu.
Dan juga satu kebanggaan lagi bagi seorang jurnalis atau wartawan itu adalah ketika karya tulis jurnalistiknya itu bisa memberikan efek yang positif, memberikan perubahan dari yang belum baik menjadi baik gitu. Misalkan saya contohkan ketika jalan di depan ini rusak, di depan kampus rusak, lubang-lubang, terus kemudian wartawan memberitakan ini wartawan jalan ini sudah sekian tahun rusak, banyak makan korban, butuh perhatian dari Pemda. Ketika berita itu muncul, direspon, dan tidak lama kemudian ada dari dinas terkait melakukan perbaikan. Nah, disitulah saya merasakan sebuah kebanggaan dari profesi ini. Artinya profesi ini bisa memberikan dampak yang positif, yang itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, gitu kan. Itu sebagai fungsi salah satu kontrol sosial, fungsi dari wartawan. Tapi dibalik segala fasilitas yang melabeli, yang memudahkan, fasilitas segala macam yang dimiliki oleh seorang wartawan, profesi ini juga penuh resiko, gitu kan. Profesi ini berisiko sekali, makanya kenapa juga tidak semua orang itu tertarik berminat dengan profesi jurnalis, Mas Nes. Nah, dengan tingginya resiko yang dimiliki oleh seorang jurnalis, makanya kerja wartawan itu dilindungi oleh negara. Nah, jadi tugas-tugas jurnalistik itu ada Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, itu yang menaunginya. Dan ini adalah undang-undang yang spesialis, tidak seperti yang lainnya. Di dalam undang-undang ini banyak sekali mengatur hak dan kewajiban dari seorang wartawan, bagaimana seorang wartawan itu juga harus bekerja, gitu kan. Jadi tidak mentang-mentang wartawan itu kerja dilindungi oleh undang-undang kemudian dia mau bebas, tidak. Tetap ada batasan-batasan, ada etika-etika, gitu kan. Wartawan harus menyampaikan informasi yang benar, dan informasi-informasi itu yang lebih pada kepentingan masyarakat umum. Seperti tadi yang saya contohkan itu adalah misalkan kita menulis soal jalan yang rusak. Next, Mas. Nah, ini diantara isi dari Undang-Undang 40 tahun 99 itu yang harus dilakukan oleh wartawan ini memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Nah, misalkan terjadi kepulan asap di balik gunung sana, bisa terlihat dari sini. Nah, mungkin kita yang di sini ingin tahu kan apa? Ada apa di sana itu? Bannya siapa yang terbakar, gitu kan? Nah, itu mungkin salah satu tugas wartawan juga mencari tahu informasi itu, memberitakan, oh di sana ternyata ada rumah yang terbakar. Atau kemudian informasi lain, contoh lain adalah untuk hak masyarakat untuk mengetahui. Nah, kira-kira untuk tahun ini itu di Kabupaten Manokwari itu ada berapa banyak sih informasi penerimaan CPNS? Itu sebenarnya juga hak informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, mungkin dari masyarakat secara umum, secara awam, ketika itu mau mengakses informasi itu ke OPD terkait atau ke pemerintahan, tidak menemukan jalan. Tapi ketika wartawan itu yang kemudian mengutipnya, memberitakannya, akhirnya informasi itu bisa tersampaikan ke publik. Dan yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Nah, itu tadi seperti yang dicontohkan Pak Alay, yang soal mungkin ditangkap, yang membedakan ditangkap dengan dijemput dengan diamankan. Ya, sebenarnya itu juga ada hak-hak hak masyarakat yang harus tetap dijaga, harus tetap dipenuhi. Dan dalam menyampaikan informasi itu tadi yang membedakan wartawan profesional dengan juru tulis. Kalau saya menyebutnya juru tulis karena dia tidak mempedulikan kompetensinya, yaitu kita harus bisa
memberikan informasi yang akurat, yang benar, dan itu bukan berita bohong gitu. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini yang harus dilakukan. Nah tadi ini bagian dari resiko, bagian kecil lah kalau menurut saya, bagian kecil dari resiko seorang profesi jurnalis. Ini yang baru-baru ini saya alami sendiri. Ketika saya menyoroti masalah kinerjanya dari perusahaan daerah di sang direktur yang ada di foto itu, Pak Direktur utamanya, namanya Pak. Dia tidak terima gitu. Kenapa sih urusan internal kok kemudian kalian korek gitu kan, kalian ungkit-ungkit. Nah dia lupa bahwa dengan jabatan itu dia mengelola APBD. Nah, siapa yang punya APBD? APBD kan masyarakat, uang masyarakat gitu. Jadi ketika masyarakat itu mengetahui ingin mengetahui seperti apa, itu haknya masyarakat. Gitu kan. Tapi kemudian dampaknya ini, dampak yang saya terima, dia ada menghubungi saya, menelpon, melalui telepon, dia mengancam akan menurunkan anak buahnya untuk mencari saya, dan yang kedua dia akan melaporkan ke polisi gitu. Nah, saya sendiri juga karena apa yang saya lakukan itu menurut saya juga memenuhi standar jurnalistik, etika jurnalistik saya penuhi, saya tidak takut dengan ancaman itu. Saya bilang ke Pak Direktur ini, saya bilang kalau Bapak mau melaporkan silakan, itu haknya Bapak untuk melaporkan. Meskipun kalau dengan ancaman Bapak mau melakukan kekerasan secara fisik, itu bukan cara-cara seorang direktur utama itu saya bilang. Nah, di situ ketika saya sampaikan begitu, dia juga tawa marah gitu kan. Saya akan lepas baju saya sebagai direktur. Oh terserah, silakan. Ya. Dan dari ancaman itu saya berkoordinasi dengan teman-teman LBH untuk ambil langkah. Ini bagaimana langkahnya, gitu kan. Nah kami berencana waktu itu mau mengancam balik, mau melaporkan balik gitu kan, bukan mengancam. Saya melaporkan balik ke direktur ini ke polisi. Dan resiko kecil yang kedua yang saya terima baru-baru ini adalah ini. Saya menerima surat kaleng pagi-pagi, saya ketahui itu diselipkan di jok sepeda motor saya yang disobek dengan senjata tajam. Jadi itu dia disobek, joknya itu diiris, kemudian diselipkan kertas di situ. Intinya supaya artinya tidak, saya menghentikan apa yang selama ini saya lakukan, mengkritisi, menulis berita yang kritis, mengoreksi apa segala macam. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang belum ketahuan siapa pelakunya ini. Apakah ini ada relevansinya dengan, ada korelasinya dengan berita yang perusahaan daerah itu atau enggak? Karena untuk tentang waktunya juga sudah cukup lama sih, ada 2 bulan gitu, 2 bulan lebih untuk berpemberitaan. Ancaman dari direktur itu di bulan Agustus, kalau yang penyobekan jok motor itu bulan kemarin. Dan setelah pengancaman itu sebenarnya hubungan kami, komunikasi saya dengan Pak Direktur sendiri sudah clear, kan, sudah cair. Berita-berita yang lain saya juga sudah akomodir, gitu aja, sudah tidak ada masalah. Tapi kemudian di bulan kemarin, akhir bulan kemarin muncul ancaman itu, dan saya sendiri juga teman-teman yang lain yang coba mengadvokasi perkara ini belum menemukan siapa pelakunya, motifnya apa gitu kan. Next, Mas. Jadi itu tadi gambaran masalah risiko. Ini kalau ini kaitannya dengan itu tadi, mungkin orang menghalang-halangi. Kenapa sih ini internal saya, kamu kok istilahnya julid gitu kan, atau kamu kok mau mengorek urusan saya? Enggak. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis itu memang ada undang-undang
disampaikan di dalam undang-undang itu, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4. Pasal 4 ini adalah untuk tadi 6M itu tadi. Ya, itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi sekali informasi ke Bapak Ibu sekalian bahwa seorang wartawan profesional yang dia memenuhi kaidah jurnalistik, memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai wartawan profesional, ketika dia menjalankan tugas-tugasnya itu adalah sekali lagi dilindungi oleh undang-undang dan artinya tidak bisa sembarangan orang menghalangi itu. Ya, seperti di Manokwari kemarin, di Manokwari baru-baru ketika ada sweeping masker, terus kemudian kebetulan ada teman wartawan yang melintas mengambil gambar, nah ternyata itu dirampas. Nah itu sebenarnya kalau mau diperkarakan, nah itu juga masuk karena itu bagian dari ini di pasal ini. Jadi dia melakukan yang sengaja melawan hukum atau menghalang-halangi. Apalagi kegiatan sweeping itu kan dilakukan di tempat terbuka, gitu kan, di area publik. Artinya siapapun itu bisa mengambil dokumentasi itu, gitu kan. Jadi sebenarnya sangat naif sekali ketika aparat penegak hukum sendiri dia tidak memahami undang-undang yang berlaku di negeri. Kalau memang dia tidak mau diliput, ya sebenarnya dia melakukan kegiatan di ruang seperti kita lakukan kegiatan dalam ruangan seperti ini, kemudian kita tutup. Nah ini wartawan kalau kemudian tidak mendapatkan izin untuk meliput kegiatan ini, wartawan juga nggak bisa, gitu kan. Atau memang ada pembatasan-pembatasan. Artinya meskipun di sini disebutkan bahwa tidak boleh menghalang-halangi, bukan berarti kita mau seenaknya. Tapi ada area-area tertentu yang itu juga tetap membatasi wartawan untuk bisa melakukan aktivitas. Kalau misalkan kegiatan itu sifatnya tertutup di pengadilan, sidang yang tertutup, sidang anak, ya kita nggak bisa memaksakan juga untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, ketika muncul konflik-konflik atau sengketa dalam pemerintahan seperti yang tadi saya contohkan di perusahaan daerah di Bintuni, ketika dia merasa tidak puas dengan berita yang muncul di media, jadi ada mekanismenya untuk menyelesaikannya. Nah, ini alur penyelesaian sengketa pemerintahan itu yang pertama menggunakan hak jawab. Jadi kalau misalkan menurut objek yang diberitakan bahwa berita yang ditulis wartawan itu tidak benar, ya dia berhak menyampaikan klarifikasi dan wartawan itu wajib memuat klarifikasi itu, memberikan ruang yang sama, gitu kan, untuk menyampaikan klarifikasi itu. Dan kalau wartawan atau media tidak memenuhi haknya dari narasumber dalam memberikan klarifikasi, itu bisa diadukan ke Dewan Pers sebagai lembaga media. Itu diadukan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang dia menengahi untuk sengketa ini. Biasanya Dewan Pers akan memanggil dari wartawan atau media yang bersangkutan, kemudian dilakukan mediasi, dipertemukan apa sih masalah sebenarnya yang terjadi, gitu kan. Kenapa hak jawabnya nggak dipenuhi? Ujung-ujungnya memang tetap hak jawab atau klarifikasi itu Dewan Pers akan merekomendasikan bahwa media yang memuat berita tersebut ya harus memuat klarifikasi itu. Jadi supaya clear persoalannya. Nah kalau kemudian masih tetap juga si media atau wartawan itu tidak memenuhi haknya dari narasumber, barulah jalur hukum. Artinya jalur hukum yang bisa diselesaikan di kepolisian atau di pengadilan. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi tidak bisa ketika ini yang kadang-kadang tidak difahami oleh narasumber, oleh pejabat-pejabat kita yang tadi seperti saya contohkan di Bintuni itu, dia menyatakan, oh saya ini juga mantan wartawan, saya juga tahu etika jurnalis.
Tapi dengan apa yang dia sampaikan itu bahwa akan melaporkan saya ke polisi atau akan mendatangi saya melakukan kekerasan secara fisik, itu adalah cermin bahwa sebenarnya dia tidak paham dengan tata cara menyelesaikan sengketa pemberitaan. Dia tidak paham dengan undang-undang tentang pers. Gitu. Dan ini saya lihat banyak sekali saya temukan di wilayah Papua Barat ini bahwa ketika mereka tidak puas dengan pemberitaan, larinya langsung, nanti saya akan laporkan ke polisi. Terakhir yang masih hangat saya dengar itu ketika kemarin teman-teman dari Parjal melakukan aksi, kemudian dapat reaksi dari Brimob, gitu kan. Kemudian muncul pemberitaan bahwa disebutkan dan Satgas Brimob itu arogan. Nah, itu saya juga rasa lucu aja gitu. Ini polisi sendiri juga nggak paham ternyata itu bagaimana menyelesaikan sengketa pers. Artinya pertemuan terakhir kemarin kan karena pemberitaan yang dianggapnya itu mencemarkan nama baik dari dan Satgas Brimob, dia membuat laporan polisi ke Polres. Ya, itu bukan cara penyelesaian seperti itu. Karena antara Dewan Pers, terus kemudian Kapolri dan Kejaksaan itu memang sudah ada MOU, artinya bagaimana menerapkan Undang-Undang 40/99 ini. Jadi mestinya kemarin yang dilakukan oleh dan Satgas Brimob Polda itu bukan dia menyampaikan laporan polisi. Mestinya kalau memang itu dia benar bahwa pemerintahan itu tidak benar, ada arogansi apa segala macam, dia sampaikan klarifikasi. Ya tapi kadang begitulah faktanya di lapangan. Emosional itu kadang lebih dominan daripada dia berpikir sendiri, lebih mengarahkan di situ. Oke, next. Nah, ini mungkin tadi ada sedikit ditanyakan oleh Pak Wakil Direktur ketika melakukan kunjungan habis menjelaskan Monev gitu Pak ya, di Wacior ya. Jadi tadi kalau nggak salah saya catat pertanyaan itu apa sih yang bisa diberitakan. Nah, sebenarnya banyak sekali Pak. Tadi saya catat, apalagi kapasitas Bapak itu ketika turun ke sana kan dia, Bapak itu sebenarnya juga posisinya sebagai user, sebagai narasumber. Gitu. Ketika Bapak punya kemampuan untuk menulis itu, mengemas apa yang Bapak lakukan di situ, itu sebenarnya lebih enak gitu. Karena sebenarnya Bapak menjadi bagian orang yang pertama, yang itu biasanya dicari oleh wartawan sebagai narasumber. Nah, Bapak sebagai narasumber ketika Bapak sendiri juga bisa punya kemampuan untuk menulis, itu menurut saya lebih bagus. Nah, kira-kira apa yang layak? Bagaimana cara memberitakannya ini? Tadi mungkin ketika Bapak melakukan Monev di situ, di Monev Bapak mungkin bisa amati, analisa apa nih yang istilahnya berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan publik. Kalau di kunjungan itu Bapak sampaikan bahwa ada kisah petani, terus kemudian transformasi teknologi pertanian. Apakah itu bisa ditulis atau bagaimana cara menulis? Kalau jawabannya bisa atau tidak menulis, sangat bisa. Jadi kayak kisah-kisah petani itu sebenarnya kisah ada success story atau human interest. Biasanya ditulis itu features atau tulis profil gitu. Apalagi tadi sudah berapa 37 tahun ya Bapak itu menggeluti itu. Itu yang sangat luar biasa sehingga bagaimana dia bisa tetap eksis sampai sekarang sekian lama gitu kan, sementara teknologinya sendiri sekarang sudah banyak berubah dan orang sudah banyak anak muda banyak lari ke kota, tidak perlu bersawah gitu. Itu Bapak bisa angkat cerita itu menjadi ulasan human interest, jadi profil gitu kan. Terus kemudian yang kedua masalah transformasi teknologi pertanian itu juga bisa menjadi angle yang menarik gitu kan. Artinya di suatu pedalaman yang jauh dari keramaian, ternyata masyarakat sendiri sudah mulai menggunakan teknologi dalam bertani.
Menarik itu, sangat menarik. Nah, bagaimana cara menulisnya? Pak Alek nanti secara teknis metode penulisan yang akan menyampaikan. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana mensiasati supaya kita istilahnya mengurangi kebingungan kita ketika kita menghadapi banyak bahan seperti itu. Ya, identifikasi saja Pak. Apa yang menarik dari sini? Apa yang penting? Nah, itu yang kemudian diangkat sebagai lead tadi atau Pak Alek tadi menyampaikan. Dan yang kedua itu mungkin sesuatu yang tidak lazim yang terjadi gitu kan. Kalau dulu ketika zaman saya ketika masih menjalani diklat jurnalistik itu selalu menerima analogi bagaimana cara mencari isu berita yang bisa diangkat di media. Nah, itu cari yang menarik atau yang tidak lazim gitu. Analogi yang muncul itu bagaimana? Kalau kalau anjing itu menggigit manusia, itu sesuatu yang biasa kan? Nah, yang tidak lazim ketika manusianya yang menggigit anjing. Nah, itu artinya itu untuk menggambarkan bagaimana kejadian yang tidak lazim itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kita ketika mengangkat sebuah pemberitaan. Terus kemudian unik, banyak hal yang unik, misalkan dari kejadian kecelakaan gitu kan. Mungkin kebanyakan orang juga akan melihat biasa saja. Oh, tadi dia ngebut, terus kemudian remnya blong, ternyata dia kemudian tabrakan. Jika terjadi kecelakaan kan biasanya begitu, mengulas. Tapi kita juga harus sebagai wartawan kita kadang juga harus dituntut untuk berpikir kreatif, mencari sisi lain yang unik, yang menarik itu apa gitu kan. Tapi itu juga jarang sekali saya lihat dilakukan oleh teman-teman media. Kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman saya yang sama-sama belajar gitu, coba kalau ada peristiwa seperti itu dicari menariknya seperti apa. Misalkan yang kecelakaan tadi, si pemuda yang menjadi korban kecelakaan. Nah, ditanya lagi, digali lagi, pemuda ini tadi dari mana? Pemuda mau kemana? Dia bawa apa? Gitu. Nah, ketika kita dapatkan jawaban bahwa pemuda ini sebenarnya dia lagi buru-buru mau mengantar makanan untuk ibunya yang lagi sakit di rumah. Gitu kan. Padahal kita ketahui bahwa sebenarnya pemuda ini sudah hari-harinya dia mabuk, sukanya palak-palak gitu. Tapi ada sisi humannya, ada sisi belas kasihnya yang masih tersimpan di dia. Dan itu yang menurut saya bisa menarik menjadi bagian dari angle yang diangkat. Nah, tadi yang human interest ini Pak, yang tadi saya sampaikan bahwa kisah petani itu tadi. Dari sisi human interest mungkin Pak Tani tadi, Bapak Petani tadi, Pak Wakil, kalau mungkin sempat ngobrol gitu kan, mungkin tanya anaknya sudah berapa, cucunya berapa gitu kan. Apa alasannya kok sampai sekarang itu masih eksis? Jadi petani ya? Ya, dan masih eksis gitu kan, Nah, selama ini penghasilan seperti apa gitu kan. Nah, syukur biasanya yang hal-hal yang seperti ini yang menarik itu dari pekerja-pekerja masyarakat yang di bawah, misalkan dari petani yang itu mungkin sewa sawah gitu kan, atau tukang becak yang sering muncul, karena memang itu yang menarik. Yang sering muncul diulas oleh teman-teman lapangan adalah anaknya menjadi sarjana dengan cum laude gitu. Padahal anak bapaknya hanya status petani. Nah, kemudian yang lebih banyak diulas kan bapaknya ini. Kegigihan bapaknya di dalam bekerja, membiayai, itu menjadi sesuatu yang cerita yang human interest yang menarik, yang juga emosional, yang inspiratif. Artinya juga menginspirasi orang lain. Oh, ternyata itu yang kerja petani di sawah saja yang menarik becak saja bisa kok. Kenapa saya yang bekerja kantoran, saya tiap hari berangkat kerja pakai sepatu, pakai kemeja, kok saya nggak bisa, nggak mampu.
Atau juga sebaliknya untuk anaknya, itu anaknya petani saja bisa. Kenapa bapak saya pegawai, saya kok malas-malasan? Dan kemudian yang terakhir adalah sukses story. Nah, sukses story ini tadi kurang lebih ya seperti kisahnya Pak Tani itu, bagaimana dia dari petani dia bisa sukses menghidupi keluarganya, menyerahkan anak-anaknya, dan masih eksis selama 37 tahun sampai sekarang. Next. Dan kalau di sektor pertanian banyak lagi Pak isu-isu yang sebenarnya bisa diulas dalam pemberitaan. Yang tadi utamanya masalah teknologi ya. Sekarang zamannya zaman drone. Nah, ternyata drone itu juga bisa diaplikasikan dalam dunia pertanian. Di sana juga saya lihat itu gambarnya Pak Menteri, ada juga drone gitu kan. Nah, ketika di kampus ini kemudian ada temuan-temuan apa, riset apa yang dilakukan oleh mahasiswa atau tim terkait dengan teknologi terhadap pertanian, itu juga bisa Pak diulas gitu kan. Yang tadi sampaikan Pak Direktur bahwa apa yang dikerjakan oleh kampus itu harusnya diketahui oleh pihak luar. Nah, temuan-temuan seperti ini yang menurut saya juga bisa diulas Pak, dari sini, dari kampus. Apa yang terbaru, teknologi apa yang terbaru yang dikeluarkan oleh kampus, penelitian apa yang dilakukan oleh mahasiswa di Polbanten. Nah, dan kemudian juga model bertani. Nah, sekarang lagi trennya adalah pakai ini air, menanam tidak lagi di tanah gitu, hidroponik. Itu sekarang kan menjadi tren bertani masa kini gitu kan. Orang bertani tapi dia tidak turun ke sawah, cukup hanya di depan rumah atau di belakang rumah gitu kan. Nah, itu sesuatu yang menarik juga untuk diulas secara inspiratif, karena hal seperti ini menginspirasi sekali. Dan isu-isu yang selalu ini menjadi isu tahunan menurut saya sih, masalah kelangkaan pupuk gitu kan. Ketika petani musim menanam, musim memupuk, itu harga pupuk biasanya melambung, kalaupun juga barangnya menghilang gitu kan. Nah, ini kondisi ini yang juga bisa menjadi isu-isu nasional. Artinya ketika kita coba memberi perhatian terhadap fakta yang terjadi di lapangan, fakta yang menimpa teman-teman petani, itu kita ungkap. Akhirnya juga ada perhatian dari pemerintah, karena biasa fakta seperti ini juga tidak diketahui gitu. Fakta-fakta ini hanya merasakan masyarakat di tingkat bawah. Ketika ini juga tidak dipublikasikan dalam lewat media, yang di Jakarta itu juga tidak tahu kalau di sini mungkin terjadi kelangkaan pupuk atau harga pupuk yang melambung. Dan yang terakhir mungkin ini ikutannya, ketika pupuk musim tanam pupuk hilang atau harganya tinggi, nah ketika waktunya panen harganya jatuh. Ini yang mungkin juga selama ini yang menjadi alasan generasi kita itu juga malas bertani, karena selalu yang terjadi seperti ini. Ketika sudah waktunya menikmati hasil, kemudian terjadi harga yang tidak sesuai, yang tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, fakta-fakta ini juga ketika kita tidak publish, kita tidak publikasikan di media, mungkin pengambil kebijakan yang di dalam ruang AC itu juga tidak akan tahu gitu. Dan ini menjadi tugas-tugas dari jurnalis, menyampaikan informasi-informasi yang berdampak pada kepentingan publik. Ada lagi? Ya, terima kasih, itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Dan kita coba ini aja, lebih banyak diskusi saja, tanya jawab. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, sebisa mungkin akan saya jawab. Kita sharing, sama-sama belajar. Saya kira itu. Terima kasih Mbak, selamat siang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tantowi atas pemaparan materinya terkait dengan jurnalisme dan pertanian. Nah, kepada teman-teman peserta workshop yang ingin bertanya,
satu penanya saja ya Pak. Dikarenakan hari ini hari Jumat, hampir masuk waktu sholat Jumat, jadi kami kasih kepada satu penanya. Oke, silakan Ibu. Kepada Ibu Anastasia kami persilakan. Ibu Anastasia. Izin ya Pak ya, saya teriak saja, mau sampai ke mikrofon. Menarik Pak tadi waktu beberapa contoh kasus gitu ada sedikit miskomunikasi dengan aparat. Yang saya jadi ingin tahu itu sejauh mana sih wartawan Bapak dan termasuk rekan-rekan itu melakukan pendekatan atau seperti sosialisasi ngomong ini loh apa sih yang melindungi kita undang-undang pers itu gitu. Jadi apa iya terus polisi itu tidak tahu bahwa ada undang-undang pers yang TNI atau Polri ya aparat gitu. Sehingga bisa mengurangi gesekan-gesekan di lapangan gitu kan. Kasihan juga kadang-kadang kalau kita dengar wartawan dapat perlakuan yang kurang pantas gitu, kemudian nanti sampai muncul tulisan di media gitu kan. Terus seperti pas tweeting masker juga apakah ada aturan pengambilan gambar Pak misalnya, karena tidak semua orang meskipun di tempat umum gitu ya, tapi tidak semua orang suka diambil gambarnya kemudian dipublish di media misalnya gitu. Mungkin kalau jauh dari kerumunan kemudian nggak kelihatan person per person gitu mungkin nggak masalah gitu. Tapi seperti apa sih etika ngambil gambar yang kemudian pantas, layak untuk dipublish di media? Itu saja Pak yang ingin. Terima kasih. Baik, ada lagi atau langsung saya jawab? Langsung saya jawab aja ya Ibu. Terima kasih Ibu Anastasia, pertanyaannya yang bagus sekali. Artinya sebenarnya juga tadi pertanyaan yang pertama adalah mengenai komunikasi sosialisasi Undang-Undang 40 99 ya terhadap apa, kenapa sampai saat ini kok juga masih terjadi gesekan-gesekan. Ya sebenarnya juga tidak kurang-kurang Bu, kita mensosialisasikan bagaimana fungsi dan tugas pers, tugas jurnalistik itu dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Tapi ya itu tadi tidak semuanya juga memahami atau mengikuti dari undang-undang itu atau dari sosialisasi itu. Mungkin di level yang berkepentingan, misalkan yang bersentuhan langsung gitu kan, misalkan kayak di bagian humasnya itu teman-teman humas sudah tahu gitu. Nah kemarin kejadian kayak sweeping masker itu saya perhatikan memang bukan dari humas gitu kan, dan saya perhatikan memang juga belum memahami itu gitu. Tapi kalau untuk sosialisasinya sering kali kami melakukan itu, baik ketika kami audiens dengan pejabat-pejabat terkait atau kita melakukan kegiatan seperti ini. Sosialisasi itu memang sudah, kalaupun dirasa kurang ya kami juga merasakan hanya masih kurang sosialisasi itu, dengan masih banyaknya gesekan-gesekan atau tata cara menyelesaikan sengketa pemberitaan yang dilakukan oleh narasumber. Kalau disebut masih kurang ya kami akui itu juga mungkin masih kurang intens kami melakukan sosialisasi itu. Terus kemudian etika pengambilan gambar. Untuk pengambilan gambar ketika itu aktivitas di luar publik gitu. Nah, itu sebenarnya tidak ada pembatasan gitu kan, ketika seorang wartawan melakukan itu, kecuali kalau kemudian yang ngambil itu bukan wartawan, ada orang mungkin secara personal dia ngambil terus kemudian dia gunakan gambar-gambar itu untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan profitnya dia, artinya dia mengambil keuntungan dari situ, itu yang tidak boleh itu. Tapi kalau itu dalam rangka tugas jurnalistik itu diperkenankan. Apakah tidak perlu meminta izin lebih dulu Pak? Tidak. Izin Pak sama mau ambil gambar gitu, misalnya ke aparat gitu kan? Kalau izin itu konteksnya bukan kita minta izin, diizinkan atau tidak gitu kan. Itu konteksnya ada sebenarnya kita untuk berkomunikasi supaya lebih lentur gitu. Yeah. Komunikasi lebih lentur gitu kan. Artinya tidak
kekakuan dalam berkomunikasi. Kamu siapa kok tiba-tiba ambil gambar gitu kan? Ya memang sebaiknya kita komunikasi dulu. Saya dari wartawan, saya mau mengambil dokumentasi kegiatan ini. Gitu kan. Ya mungkin bisa jadi juga awalnya kayak kemarin teman-teman yang ada gesekan di jalan saat sweeping masker itu, teman-teman polisi juga menduga ini kamu siapa kok ambil gambar gitu kan. Ya tadi sekali lagi bahwa komunikasi, izin, permisi apa segala itu sebatas bahwa untuk mencairkan komunikasi. Jadi bukan sebuah keharusan harus minta izin atau enggak. Jadi kalau memang kegiatan itu di ruang tertutup, bukan di area publik, itu kita ya memang harus minta izin. Etikanya seperti itu, Ibu. Jawab Ibu ya. Oke, ada lagi Mbak? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin masih bisa satu penanya lagi sebelum kita masuk ke sesi istirahat atau isoma. Ada yang ingin bertanya? Mas Ibran dari Humas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini aja sih Pak, dari segi teknis kan tadi dijelaskan sama Pak Direktur ya Pak tentang bagaimana susunan berita kami di Kementerian Pertanian. Jadi harus ada argumen dari Pak Menteri, harus ada argumen dari Pak Kepala Badan Eselon 1-nya kami. Jadi yang jadi jadi tantangan kita nih yang UPT terkadang kewalahan mencari argumen terkait kegiatan yang dilaksanakan. Misalkan saya sendiri terkait workshop ini, otomatis nanti saya bikin rilis berita yang akan saya kirim ke Humas Eselon 1-nya kami. Nanti dia bikin rilisnya, terus dikembalikan ke kami, kemudian kami kirim ke media rekan kerjanya kami. Nah, rilis yang kami kirim itu harus utuh Pak, harus ada argumennya Pak Menteri sama Pak Kepala Badan. Otomatis kita harus mencari lagi dan itu sudah diarahkan sama Humas untuk mencari di internet. Balik lagi sebenarnya tadi mau ditanyakan sama Pak Alex, itu masuk plagiat atau tidak ya Pak? Iya, plagiat Pak. Baik. Ya. Kita cari sebenarnya kan itu menjadi bagian dari sumber internal gitu kan. Iya. Kalau misalkan statementnya dari Pak Menteri atau Pak Dirjen segala macam terkait kebijakan. Kalau itu bisa diambil dari webnya kementerian, ya saya kira itu sebuah informasi yang sebenarnya berlaku internal gitu kan. Nah kalau tadi yang disampaikan yang termasuk dalam kategori plagiaris itu ketika kita mengambil berita orang lain yang kemudian kita akui sebagai itu karya kita tanpa menyebutkan sumber dari mana kita mengambilnya. Tapi kalau ini kebutuhannya kan sebenarnya kebutuhan untuk internal dan kita mencari di lingkup internal ini dari kementerian sampai level bawah ini kan sebenarnya masih dalam satu ruangan gitu. Iya, karena kan kita Pak Humas ya bukan jurnalistik, jadi otomatis yang diterbitkan cuma yang positif saja. Nah, kayak tadi yang dibahas itu yang kelangkaan pupuk, otomatis kita tidak membahas tentang kelangkaan pupuknya, tapi bagaimana kita mencitrakan supaya pupuk itu tetap tersalurkan ke masyarakat. Nah, itu yang jadi tantangan kita sih di Humas ini, Pak. Oke, yang masalah plagiar mencari sumber lain ya untuk pendukung tadi terjawab ya bahwa kalau itu diambil dari internal sih sebenarnya bukan plagiar, itu satu sumber yang sama sebenarnya, cuman tempatnya beda, ada di sebelah sana atau di sebelah sana, artinya sudah bukan di luar ruangan. Terus kemudian kalau yang masalah
dan tentang ini kita memberitakan yang positif yang aja positif. Pak. Iya, memang. Artinya tidak selamanya berita yang bagus itu sesuatu yang tidak bagus, gitu kan. Tadi seperti saya analogikan di situ, bahwa manusia menggigit anjing. Lazimnya kan sebenarnya normatifnya kan anjing yang menggigit manusia, gitu kan, bukan sebaliknya, gitu. Tapi juga tidak juga seperti itu. Misalkan masalah pupuk, tidak harus masalah kelangkaan pupuk. Itu dari frame-nya jurnalis yang tadi saya sampaikan, bahwa bagaimana mengoreksi hal-hal seperti itu menjadi bagian dari tugas jurnalis. Bahwa ada kekurangan di bawah, ada kejadian seperti ini, itu yang harus diperbaiki, gitu kan. Makanya dimunculkan, dipublikasi oleh seorang jurnalis. Tapi kalau dari teman-teman Polbatan bisa melakukan sebaliknya, gitu, dan itu bisa tetap menarik. Kemarin dari Bapak siapa ya yang kita ada sempat ngobrol di ruangan di Polbatan? Oh, Pak Farid. Pak Farid. Ya. Sempat muncul pertanyaan, kenapa ya berita-berita seremonial, berita ini kok nggak pernah muncul, gitu kan? Ataupun kalau muncul itu view-nya sangat sedikit. Ya, sebenarnya tinggal cara mengemasnya, gitu. Tinggal cara mengemasnya bagaimana supaya berita itu lebih menarik. Ya, mungkin kita tadi sampaikan Pak Alek, kita bisa bermain di judul, gitu kan, tanpa harus melakukan judul A isinya B, gitu kan. Isinya tetap sama, tapi bagaimana kita mensiasati dengan membuat judul yang menarik, di framing. Seperti yang kemarin baru-baru, karena di eranya media online sekarang kan orang kecenderungannya membaca judul, gitu kan. Judulnya apa baru dia mau klik. Tapi kalau judulnya bisa biasa, misalkan Pak Camat, gunting pita, peresmian ini, nah itu paling yang ngeklik, yang baca ya mungkin lurahnya atau staf camatnya, sekretaris camat, gitu kan. Tapi untuk orang lain mau membaca di situ, dia sudah a priori duluan, apa kita begini seremonial, gitu kan. Tapi kalau misalkan saya contohkan, kemarin ada berita ini, seorang ibu muda yang dia ditangkap karena kasus narkoba, dia jualan narkoba, gitu kan. Saya melihatnya itu ada cara mengemas melalui judul itu sangat menarik, gitu. Jadi di situ kalau tidak salah ditulis judulnya, ibu muda ini biasa melayani pelanggannya di ruang tamu, barang buktinya celana, gitu kan. Dengan judul itu orang sudah pikirannya kemana-mana, asumsinya kemana-mana, gitu kan. Tapi ketika kita klik berita itu, nah ternyata ibu muda ini dia jualan sabu-sabu. Biasanya kalau dia melayani pembeli itu ketemunya di ruang tamu itu, dan waktu digerebek sama polisi, di situ ada celana yang dia pakai nyimpan sabu-sabu itu. Nah, isinya sama dengan judul, gitu kan. Cuman cara mensiasati judul ini bagaimana menarik orang untuk klik kita. Sama juga dengan pupuk. Misalkan pupuk bagaimana supaya tetap, misalkan terjadi kelangkaan, supaya itu tidak muncul. Kita cari sisi positifnya, artinya juga yang menarik. Contohnya misalkan pupuk di desa A hari ini menerima pupuk sekian ton, atau kemudian diambil dari sisi humannya, petaninya. Si bapak ini dia hari ini bahagia karena kebutuhan pupuk yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Anda tetap di situ memunculkan citra-citra yang positif bahwa bagaimana peran-peran dari kementerian ini terhadap sektor pertanian, terhadap petani ini memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi tidak harus bahwa isunya itu negatif kemudian baru bisa ditulis. Ya karena memang doktrinnya dari kehumasan di kementerian atau di mana yang itu menggunakan APBD, ya sudah, anunya seperti itu. Frame-nya sudah yang membuat sesuatu citra yang positif. Saya kira itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Tantowi. Bagaimana? Masih bisa? Satu lagi boleh? Masih bisa. Oh iya, masih bisa satu penanya lagi sebelum kita break. Ada yang ingin bertanya?
di Facebook atau di Instagram saya. Saya tulis kata-kata, kalimat-kalimat, apakah itu sudah termasuk sebuah karya jurnalistik seperti yang di situ tadi dikatakan ada citizen journalism, apakah itu sudah termasuk. Lalu contoh kedua misalnya saya preman, lalu saya datangi pedagang, saya minta uang upetir ceritanya begitu. Lalu tanpa pengetahuan saya, pedagang itu merekam saya, lalu viral lah berita tersebut. Saya sebagai, misalnya pun saya di pihak yang salah sebenarnya, tapi bisa nggak saya melaporkan pedagang itu karena mentransmisikan gambar atau suara tanpa diketahui saya yang disusun. Jadi misalnya, jadi karena kalau sewaktu-waktu kita misalnya jumpa kejadian tertentu, kita rekam dan apa yang kita rekam itu mereka tidak suka, kita dilaporkan polisi, apakah bisa Pak? Karena kan khawatirnya ya kita dilaporkan, begitu. Lalu yang ketiga, ini agak di luar konteks. Misalnya pers itu disebut lembaga independen. Independen tersebut maksudnya seperti apa ya Pak? Mengarah ke satu sisi atau tidak mengarah ke dua-dua sisi? Karena saya ingat di 2014 itu Pak, perpecahan itu terjadi bahkan di TV Pak. Jadi kalau saya misalnya pendukung Jokowi, ya saya nonton Metro TV saja. Kalau saya membenci Jokowi, saya tonton TV One saja. Jadi independen independen yang dimaksud memilih pilihan tertentu atau tidak memilih pilihan apapun atau netral kan? Gitu saya Pak. Terima kasih. Bukan emosi. Iya. Bagus. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus gitu kan. Tadi yang pertama disampaikan apakah di jurnalis itu yang ditulis adalah itu merupakan produk jurnalistik. Nah, mungkin sebelumnya Pak Alex sudah menyampaikan materi tadi saya kira saya baca di situ meskipun warga itu mampu menulis terus kemudian dia sudah memenuhi unsur 5W1H gitu kan dan itu kemudian diupload di Facebook atau medsos lain itu tidak auto kemudian warga tersebut disebutnya sebagai wartawan tidak. Nah, itu mungkin masuk kategorinya adalah jurnalisme warga. Jadi bukan masuk dalam kategori jurnalisme profesi. Tapi termasuk produk jurnalistik. Bukan. Tidak. Nah, jadi pembedanya produk jurnalistik itu ketika dia dipublikasikan di media massa, platform, artinya media massa yang dia bernaung di bawah perusahaan pers gitu kan. Nah, kalau itu dipublikasikan di medsos, di platform-platform yang lain yang bukan di perusahaan pers, ya tidak bernaung di bawah perusahaan pers, itu tidak masuk kategori itu karya jurnalistik. Dan ini yang membedakan bahwa tadi saya sampaikan bahwa untuk karya jurnalistik ketika menyelesaikan konfliknya itu berbeda dengan ketika tulisan itu munculnya di medsos, di Facebook, di IG, di Twitter segala macam. Kalau di medsos, di segala macam itu penanganannya ada pendekatannya melalui undang-undang ITE. Nah, tapi kalau untuk produk jurnalistik dia tidak bisa memakai ITE, dia ada undang-undang 40 gitu tadi. Jadi di sini saya juga sekarang menegaskan bahwa tadi yang disampaikan Pak Alex, ketika bisa warga itu bisa menulis di medsos dengan memenuhi unsur 5W1H itu tidak otomatis dia menjadi seorang wartawan. Karena ada memang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dia menyandang profesi jurnalis. Artinya tadi termasuk masalah uji kompetensi itu tadi, terus kemudian dalam waktu 6 bulan berturut-turut itu dia melakukan kegiatan jurnalistik. Jadi memang ada kriteria-kriteria tertentu, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Terus kemudian yang soal video pedagang yang dipalak preman gitu kan. Kalau itu tujuannya untuk sebuah kebenaran untuk membela dia, itu tidak masalah sih. Artinya dia kan merasa yang dirugikan si ini nih, si pedagangnya. Nah, dia ingin memberikan efek jerak supaya dia tidak mengulang itu lagi. Artinya saya rekamlah aktivitasnya dia, pemerasan dia. Kemudian saya jadikan barang bukti, saya kirim ke si aparat segala macam. Itu
secara apa ya, secara media nggak melanggar sih. Secara undang-undang ITE itu bukan satu pelanggaran, artinya dia sebagai pihak yang dirugikan gitu kan, kemudian dia ingin membuat perubahan supaya si ini tidak melakukan hal yang sama pada dirinya gitu. Jadi ada pembeda ketika kita mengupload sesuatu itu yang kemudian apa ya, mengandung apa ya bedanya kalau di video itu namanya istilahnya yang, karena video-video semacam ini saya juga lihat sering beredar dan kemudian itu dikutip. Nah, ini yang lagi membedakan ketika video itu di-upload oleh warga, netizen di medsos, itu belum menjadi produk jurnalistik gitu. Tapi ketika itu kemudian dikutip oleh media dan itu dipublikasikan di platform medianya, nah itu akhirnya sudah berubah menjadi karya jurnalistik gitu. Meskipun dia juga harus di dalam pemberitaannya itu tadi menyebutkan video ini beredar di platform ini, di medsos ini, diupload oleh si A gitu. Jadi tadi jelas sumbernya. Terus kemudian yang ketiga, pers yang independen. Kalau kembali ke yang 2014 kemarin Pilpres, saya melihatnya bentuk itu bukan satu bentuk independensi pers. Bahwa pers harus berpihak, iya. Pers bukan berarti dia tidak berpihak ke siapa-siapa. Pers dalam posisi yang juga dia harus berpihak, tapi kepada siapa dia berpihak? Nah, seperti di awal pemaparan tadi saya sampaikan bahwa dia harus berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, kepentingan yang lebih banyak gitu kan. Artinya dia bukan berpihak kepada politisi atau pemilik modal. Jadi pers tetap ada keberpihakan. Tapi kepada siapa dia berpihak? Itu tadi. Kepada masyarakat, kepentingan masyarakat yang lebih banyak, bukan kepada pemilik modal, bukan kepada politisi gitu kan. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa contohnya adalah pertarungan antara metode dengan ikhwan gitu kan dalam Pilpres, ya menurut saya itu tidak bagian dari cermin independensi gitu. Tapi kalau untuk yang wartawannya di daerah, saya meyakini itu masih independen. Iya sih. Atau Pak Alek mau menambahin? Iya, soal independensi itu saya kasih contoh begini. Kemarin sih baru aja kejadian juga, ada satu kawan kita memberikan contoh, sebenarnya bukan sekedar contoh tapi mempertanyakan posisi wartawan itu dengan apa namanya peragaan, memberi garis batas, kalau ke sini kiri katanya salah, kalau ke sini benar. Wartawan sekarang posisinya di mana? Bertanya ke kami berdua kebetulan juga. Ya saya sih kita ketawa-ketawa saja, baru juga bertemu, baru mau ada interito, baru ketemu masa sudah baru adu argumen gitu kan. Mau babu babat lagi. Akhirnya saya bilang, kita diskusi di belakang, bilang bro, seharusnya jangan ditanyakan posisi kami di mana. Posisi dia di situ kami beritain, posisi dia di sini kami tetap beritain. Yang salah saja kami beritain, apalagi kalau ada yang bagus, yang benar, pasti kami beritain. Sebenarnya posisi wartawan memberitakan manusianya. Independensi dalam pemahaman saya seperti itu. Soal teknis kemudian si orang-orang Jakarta ya, itu ada yang lihat ke calon ini, ya seharusnya kan, tapi ada mekanisme kita untuk proses itu, menegur itu. Ada Dewan Pers yang kemudian memberikan teguran juga terkait dengan nuansa itu. Kami memang berusaha sedapat-dapatnya untuk tetap berimbang. Itu intinya, bahwa kalau ada berita dari sini, dari sini juga harus ada. Seringkali dalam teknis kemudian terkendala oleh karena sudah
terbentuk gitu pemahaman para pihak si B misalnya, sehingga jurnalis kita pun kesulitan untuk mengakses informasi dari pihak yang lain. Itu paling sering kita alami itu. Baru datang muncul lagi itu lawan gitu kan, sudah dipandang sebagai lawan, susah kita kalau begitu, sudah dicurigai, sering kita dicurigai memihak ini lah, memihak itu lah, sehingga kemudian akses kita untuk mendapatkan informasi jadi tidak berimbang. Ya sudah, daripada tidak berimbang, ini juga waktu kampanye cuma tinggal sedikit ini, hajar saja dulu yang ada. Kalau ada klarifikasi nyusul nanti. Seperti itu lah sebenarnya banyak kendala di tataran teknis itu. Seperti itu dulu KP. Oke. Jadi sudah mau sholat. Oke, saya kira cukup Mbak untuk ininya. Kita diskusi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tantowi dan Pak Alex atas pemaparan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta workshop. Baik, mungkin saat ini kita sudah memasuki waktu isoma, istirahat sholat makan dulu. Nanti kita kembali ke ruangan ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jadi kita break dulu sekitar 1 jam dan kembali ke ruangan ini seperti sekarang. Baik, kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.